laptop, di sana saya beli sendiri dan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, tidak meminta uang jajan lagi sama orang tua, dan pencapaian sekarang insya Allah nabung untuk beli tanah gitu. Rizkiansa gara-gara cuman popcorn bisa berangkat ke nasional. Jangan di skip, pokoknya jangan di skip. Menantu idaman mau lewat. Pip 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 calon mantu. Halo Sobat S, jumpa lagi di channel Yureza Syaputra, channel terkeren, tergokil, dan terkreatif. Sekarang kita bakal sharing lagi lebih dalam mengenai tentang anak muda yang berkarya dan memiliki usaha. Walaupun memiliki usaha, tapi perkuliahannya tetap jalan. Nah, sebelum kita sharing lebih dalam, ada baiknya teman-teman share video ini, like, komen, dan subscribe. Tekan tombol merah di bawah. Betul. Untuk support channel kita supaya lebih berkembang dan lebih menginspirasi untuk kaula muda dan seluruh masyarakat Indonesia. Iya, bener banget. Nah, selamat datang Rizkiansa. Selamat datang kembali KS ya. Sobat Sobat S. Iya, Sobat S. Nah, sekarang kegiatannya apa sih, Ki? Sekarang kegiatan Rizky apa sih? Kalau kegiatan sekarang sih ya seperti umuran kita kan sedang kuliah, aktif kuliah, pastinya buat tugas kuliah. Iya. Itu yang buat kita tuh mumet sebagai mahasiswa ya. Kalau mahasiswa di dampak positif Dampak di corona ini kita daring mulu ya nggak sih? Iya, dari mulu. Terus kita tuh online, WA, Zoom. Tapi kan ujung-ujungnya ke Instagram, kepoin mantan. Enggak. Mantan itu sebuah masa lalu. Bukan mantan sih, lebih tepat. Apa? Alumni. Siapa tahu kita bisa reuni. Bisa reuni, betul. Nah, ngobrol-ngobrol nih, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Lucu Sobat S-nya. Bukan lucu, garing. Kedatangan tamu yang sangat spesial, bisa dikatakan seorang anak muda yang memiliki prestasi di bidang popcorn. Iya. Dengan popcorn bisa keliling Indonesia. Alhamdulillah, itulah yang Keren banget. Cuman sebatas popcorn bisa sampai ke Padang, keliling-keliling gratis sama pemerintah. Itu udah lama Rizky jualan popcorn. Oh, itu udah lama. Itu kalau usaha popcornnya udah jalan lama. Kira-kira udah berapa lama? Itu sejak SMA. Betul. Kenapa sih Rizky memilih dagangan popcorn? Sedangkan kan kita punya fashion yang berbeda atau fashion lainnya yang banyak. Kenapa harus popcorn? Popcorn tuh bisa dikatakan makanan untuk nyantai sih. Nonton bioskop sama mantan, bukan mantan, pacar. Sama teman, keluarga. Iya. Susah move on soalnya. Jadi saya memilih cemilan ini kan, ini cemilan populer. Jadi semua kalangan itu bisa memakan atau ngemil untuk saat dia sendiri, saat menonton, saat bersama keluarga, itu cocok karena cemilan ini cemilan populer. Gitu. Ada nama nggak sih dari popcorn Rizky ini? Ada. Kalau untuk nama brandnya Ricon. Apa? Rizky Popcorn. Betul. Keren. Rizky Popcorn. Nanti insya Allah bakalan ada usaha-usaha lain, produk-produk lain di Ricon yang akan launching. Ada Instagramnya nggak? Sekalian follow Instagram Ada. Rizky. Kalau Instagramnya silakan di follow ya. Nanti yang follow dapat promo. Nanti ada ya. Nanti diklik kan di itu layar. Namanya Ricon Official. Ya, Ricon Official. dapat promo nanti. Silakan di follow. Ini berapa? Ada 4 warna. 3 warna. Ini rasa apa gitu? Ini rasanya ada berbagai macam varian, jadi nggak bosan. Untuk asin aja, kalau kita sedikit bedain ya sama yang di kita sering temuin itu kan asin aja tuh. Jadi di sini varian, ada karamel, ada pandan, ada strawberry. Jadi teman-teman Sobat S itu bisa milih mau apa yang order kan. Untuk porsinya juga macam-macam. Gitu. Berarti ini rasa karamel. Ya, ada lagi rasa yang spesial.
Rasa Jadi- memilikimu. Wah, Bukan. bukan rasa yang pernah ada. Jadi rasa yang spesial itu kita mengangkat apa itu ciri khas lokal dari Bengkulu. Nah, jadi ini rasa buah. Oh, rasa buah itu yang berangkat ke nasional di Padang Iya, itu. betul. Yang juara berapa? Juara 2. Wih, keren. Alhamdulillah itu bisa membawa nama kampus. Terus bisa juga kita pergi jalan-jalan gratis, di sana dibiayain. Nah, di sana kita mengangkat buah lokal. Teman-teman se-Indonesia mungkin yang menonton ini tahu buah kalamansi Bukan se-Indonesia sih, sedunia. sedunia. Jadi sedunia perlu tahu ini ya. Jadi buah khas Bengkulu itu namanya buah kalamansi. Bentuknya itu kayak jeruk. Jadi dia itu memiliki rasa khas, asam-asam manis gitu kan, kayak Reza. Udah asam manis. Asam manis. Balik. Rizky Manis sih. gitu ya. Jadi buahnya itu kan asam manis. Buahnya itu endemik di Bengkulu. Jadi yang buat rasa itu penasaran, rasa manis dan asamnya itu ada di cemilan populer yaitu popcorn. Itu Rizky jual juga untuk usaha sekarang di kalangan anak sekolah, di kalangan kampus itu jual juga. Jual. Jadi Harganya? saya nitip-nitip di koperasi sekolah sebelum corona ya, itu udah nitip-nitip ke berbagai sekolah-sekolah, SMA, SMP IT, SD, kuliah ada juga. Jadi kemasannya berbentuknya varian SD yang lebih ke anak-anak kayak gitu kan. Kalau yang ke kampus Ini lebih ke SD. yang ini umum. Umum. Ya, kita jual di simpang-simpang, di toko-toko. Jadi ada di sana. Itu Kira-kira berapa Rizky jualnya Kalau- untuk modal kayak gini? Biasanya kan kalau di bioskop itu takarannya sekitar berapa? 15 sih, 15. 17 sampai udah naik ya. 22. 17 Ya, sampai lebih 22. sedikit sih dari ini. Itu yang membedakannya apa? Ya, itu Atau tadi. emang Rizky dapat orang dalam untuk memisahkan resepnya? Intinya link ya. Link aja. Enggak. Itu kita kemauan. Setiap di bisnis itu kita yakin kita bisa terhadap usaha kita. Jadi semua jalan yang menurut kita sulit itu bisa ditemukan dengan mudah sebenarnya. Tapi prosesnya itu yang susah. Nah, apa tuh kalau popcorn ini saya usaha sendiri bagaimana memproduksinya dengan alat seadanya. Terus rasanya itu diolah sebegitu rupa supaya bisa menimbulkan rasa yang khas iya. dari Rikon, beda sama itu keawetannya, kemasannya itu perlu diperhatikan semua. Itu resepnya apa sih? Resepnya Rahasia pabrik. resepnya di hati. Kita Wih. memasaknya dengan rasa cinta Wih, gitu. benar tuh sobat es. Iya. Kalau seumpamanya dagangannya pengen laku, Betul. khususnya untuk para pemuda yang memiliki usaha, Ya. khususnya mahasiswa sih, pasti memiliki memiliki semangat yang kuat. Iya. Tapi cara membuatnya harus dengan hati. Hati. Karena hati itu beda sama logika. Kalau logika semuanya berjalan, Berjalan. Kalau hati semuanya berkembang, bukan tersakiti. tersakiti. Ada pertemuan, ada perpisahan. Benar. Ada awal, ada akhir. Akhir. Iya. Ada Nah. masuk, ada Keluar. Keluar. Apa yang keluar? enggak tahu. Nah, gini Ki. Ini nih kemarin Rizky sempat berangkat untuk pertemuan apa? Lomba apa kemarin? Itu pertemuan ekonomi mahasiswa seluruh Indonesia prodi ekonomi syariah se-Indonesia. Jadi pertemuannya di Padang. seluruh yang punya dagangan atau usaha Betul. itu dipersatukan dan diperlombakan. Diperlombakan. Itu posisinya lomba waktu itu di Sumatera Barat. Sumatera Barat kayak gitu. Ya, alhamdulillah. Kemarin itu kan kemarin Rizky ke Padang. Ya. Otomatis memiliki Produk apa? apa? memiliki rasa yang berbeda yang Rizky sebut tadi. Iya. Benar kan? Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang yang Rizky omongin tadi, itu apa sih manfaat dari sebuah popcorn yang Rizky naikin sehingga di nasional bisa dapat peringkat kedua? Iya, yang saya naikkan di sana yang tentunya mengenalkan buah lokal Bengkulu terhadap cemilan populer yang diketahui hampir seluruh dunia itu
pernah mencoba atau memakannya. Jadi ini mudah dipublikasikan, disebarkan, ya dipublikasikan, terus di pemasarannya juga mudah diperkenalkan ke masyarakat supaya rasa keponya itu terhadap rasa itu tinggi. Jadi dari produk lokal, dari sebuah buah lokal dikelola menjadi sebuah popcorn. Ya, betul. Gitu. Betul, ya. Itu resepnya berarti udah ada campuran zat-zat makanan nggak kayak warna atau apa. Itu kan soalnya enggak. bisa membuat dampak negatif. Enggak, kalau untuk rasa itu Emang real dari sebuah buah tersebut. Iya, itu diproses, kandungannya juga dicermati kayak gitu kan. Nah, jadi semuanya itu udah cari tahu. Ya, berarti udah diteliti terlebih dahulu. Ya. Nah, tadi kan Rizky udah teliti buahnya, kemudian udah dikelola menjadi sebuah makanan yang bisa dikatakan populer. Nah, tadi udah pengelolaan, pastinya ada kemasukan. Di dalam sebuah pengelolaan itu pasti ada namanya pengaturan bagian dari berapa jumlah modal, berapa harga yang harus dipasarkan, berapa dapat untung. Itu gimana sih sistem dari Rizkyansa, seorang anak muda yang memiliki usaha diartikan sih sedang-sedangan yang lagi booming banget di sini. Itu gimana sih cara pengelolaannya? Otomatis bakal banyak banget teman-teman yang nonton sekarang, cara pengelolaannya itu masih rancu. Ya. Untuk sobat S semua, ini pengalaman saya ya. Untuk pengelolaan manajemen keuangan dari modal, pemasaran hingga ke pemasukan kita itu perlu dipahami betul. Untuk modal itu nggak usah pusing dulu. Yang penting kita ada niat, berapapun modalnya itu diolah dulu untuk menjadi usaha. Nah, berapapun itu nggak usah terlalu mewah, yang penting produknya ada, siap untuk dijual. Itu perlu ditekankan ya. Terus cara saya selanjutnya untuk memasarkan dari produk saya tadi, ya kita ke kalangan kita dulu, nggak usah terlalu besar. Berarti di lingkungan kecil dari dulu. teman ke teman. Iya, betul. Itu yang pertama, teman-teman. Kita pengelolaannya itu yang penting ada kemauan. Yang kedua dari ruang lingkup kecil. Terus yang ketiga di pengelolaan pemasukan. Jangan teman-teman gunakan pemasukan itu untuk keperluan yang enggak penting. Usahakan untuk usaha itu dulu berkembang, ciciplah di ujung uangnya itu kan. Ada keuntungan sedikit, jika perlu itu boleh diambil untuk pribadi. Jadi lebih tepatnya berapa kemasukan yang ada kita terima, kita catat. Ada lebihnya baru dibelanjain. Iya, kayak gitu. Pengeluarannya dicatat, ada lebihnya dibelanjain. Takutnya kayak gini, nanti nggak keputar uangnya. Sibuk untuk membeli kota, membeli apa semua. Biasa sih. Kayak gitu kan. Iya. Jadi fokuskan untuk usaha dulu kayak gitu. Benar. Nanti terasa sih untungnya untuk keperluan. Iya. Nah, itu udah 3 trik itu aja cuman. Untuk selanjutnya itu saya rasa keseriusan, kemauan dari dalam hati untuk usaha. Kita harus kenal dulu. Komitmen sih lebih tepatnya. Betul. Nah, itu apa aja sih yang Rizky dapatkan selama usaha ini? Yang kita kenal, Rizky itu seorang usaha popcorn di waktu SMA sampai sekarang udah jalan 4 atau 3 tahun. Kemudian itu kelas 3 mulai. Kelas 2 semester. Oh, berarti udah 4 atau 5 tahun. Iya. Terus udah itu apa yang susah? Yang Rizky rasain ya. Biasanya kan popcorn, terus Maxim juga ya? Ya, Maxim. Terus bekerja juga ada. Kerja. Ya. Itu gimana sih yang dirasakan? Untuk awal-awal setiap usaha sih itu tuh untuk merintis itu memang sulit. Merintis kita memang sulit. Untuk menaikkan jenjang kita kan dalam usaha itu perlu kesabaran, perlu waktu, tidak semuanya instan. Nah, terus kesulitannya itu kita mengelolanya sendiri. Saya mengelolanya sendiri dari awal, dari memasak, mengemas semuanya, karena keinginan saya itu ada prinsip untuk usaha, kayak gitu, prinsip usahanya ada ditekankan. Nah, jadi pas udah ada usaha otomatis ada jalan. Ada jalan. Iya, benar. Itu kata-kata saya tadi, kalau kita
ingin menuju emas itu, walaupun terlihat sulit, apabila kita sudah tahu jalannya, ternyata itu mudah. Benar. Betul. Semua itu harus ada kayak kemauan sih. Kemauan. Kalau udah ada kemauan, otomatis ada teman untuk support, keluarga untuk support. Otomatis step by step kita bakal naik jenjang yang tinggi. Ya, Benar nggak? betul. Ya, yang Rizky rasakan sih pasti teman-teman ngerasakan juga yang lagi Dan nonton. saya yang paling penting, yang paling sulit itu saya nggak ada modal gitu. Jadi dari nggak ada modal bisa sedikit ya seperti sekarang ini, alhamdulillah. menarik nih itu. Tadi kan Rizky ngomong nggak ada modal, otomatis apa sih yang udah Rizky dapatkan dari sebuah popcorn ini? Alhamdulillah saya Udah kebeli handphone. kebeli handphone sendiri, laptop bisa saya beli sendiri, dan kebutuhan sehari-hari, tidak meminta uang jajan lagi sama orang tua, dan pencapaian sekarang insya Allah menabung untuk beli tanah gitu Wih. kan. Insya Allah, amin. Dengar tuh teman-teman, seorang anak muda yang jual popcorn bisa menghasilkan handphone, bisa membeli laptop, dan sekarang menabung untuk aset masa depan. Siapa tahu kan Amin. calon-calon Rizky yang lagi nonton atau mantan terindah sih. Oh, insya. Nah, kemarin Rizky berangkat, kita bahas ke arah yang nasional tadi. Masih penasaran sih, masa iya seorang Rizky Ansa gara-gara cuman popcorn bisa berangkat ke nasional? Itu tahu informasinya di mana? Ya, kita aktif, setiap informasi itu dicari bukan ditunggu. Jadi kalau kita ada kesempatan itu cepat-cepat untuk dicari tahu. Jangan kita duduk teman-teman sibuk cari informasi, kita hanya tidur main HP. Yang pastinya kita kalau ada informasi langsung tembak Benar. gitu. Nah, untuk selanjutnya Rizky mau ngapain sih tentang usaha Rizky? Apa yang ingin Rizky lakukan atau apa yang harus Rizky inginkan dari sebuah usaha Rizky ini? Yang pastinya untuk inovasi seluruh produk itu pastinya ada pengembangan usaha. Jadi ada produk lain nanti akan launching, jenis popcorn rasa-rasa yang lain, terus berinovasi dalam segi usaha yang saya jalankan. Jadi Rizky bakal cari usaha lain Ya, untuk ada. memprodukkan hasil dari sebuah karya yang ingin Rizky Ya, lakukan. betul. Jadi popcornnya gimana nih? Udah berhenti atau gimana? Enggak, itu tetap produknya tetap lanjut. Terus inovasi dari produk saya itu Inovasi akan ini, bertambah. inovasi ini gimana maksudnya? Ya, Rancu pasti teman-teman. jadi ada produk lain seperti cemilan-cemilan yang lain dalam bentuk kerupuk, ada juga nanti ada dalam bentuk kemasannya, itu sudah ready di setiap toko-toko di dalam. Kalau bisa kita taruh di Indomaret kayak gitu kan. Jadi lebih berkembang, lebih meluas jadi. Apa yang buat Rizky sampai semangat kayak gini? Ya, yang pastinya saya ingin membanggakan kedua orang tua saya dengan hasil usaha saya gitu. Wih, keren banget. Tuh, lihat Amin. teman-teman. Sobat S. Sobat S. Sobat S dong panggilan teman kita. Yang subscribe, yang belum subscribe belum jadi sobat. Tanya subscribe. Nah, dengar Yang tuh. bacaan merah ya. Iya, subscribe. tekan loncengnya. Nah, dengar tuh teman-teman, yang lagi mager-mageran, yang lagi selalu memikir, nggak tahu untuk melakukan, ini ada salah satu triknya Ya. untuk berusaha. Teman-teman, simpel banget sih. Simpel, Dari kemasan itu plastik mungkin harganya berapa tuh, Ge? Untuk satu. Satu itu kalau di keuntungannya untuk plastik ya itu murah, cuma 8.000 rupiah. Itu satu on. Enggak, itu satu plastik. Oh, satu pak satu kayak pak gitu. itu ya. Nah, plastik murah, terus tempatnya ini emang udah ada paketan atau cetak? Ya ini udah ada apa tuh? Beli paketan. paketan sama teman gitu kan di Di salah satu tempat ya. di luar Bengkulu nggak ada. Jadi ini online kayak gitu. Ya online pesan sama. Jadi dari segi kemasan, terus tempat, isinya juga banyak, diikat. Itu kayaknya untuk teman-teman yang pengen usaha, ini simple banget. Harganya cuman berapa sekarang? 10.000 10.000.
keuntungan kita mungkin ada sampai 5.000 dibagi dua, bisa jadi. Bisa. Kita buatnya sekali banyak, kemudian kita bisa mengelola itu dengan penuh semangat. Semangat. Dan juga kita utamanya usaha ini kan bisa sambilan kita kuliah nggak terganggu. Iya, itu tips sih buat teman-teman yang pengen usaha nggak tahu, bingung usaha apa yang bisa teman-teman lakukan sedangkan teman-teman nggak tahu harus melakukannya. Ini adalah salah satu triknya. Ya. Boleh teman-teman coba. Kalau misalnya butuh informasi lebih lanjut bisa hubungin saya nanti. Saya DM. Nah, untuk persaingan popcorn di Provinsi Bengkulu ini banyak nggak sih? Terus apa aja sih yang membuat Rizky itu tetap selalu konsisten dalam usaha? Nah, kalau untuk persaingan di Bengkulu itu untuk di pasar-pasar malam aja saya lihat ada banyak. Salah satunya di pasar malam di pasar malam. Itu tuh ya. mungkin kayak lebih stand ya. Dia khusus untuk malam itu aja. Nah, Jadi di malam-malam biasa itu nggak ada. Jadi untuk persaingannya untuk bisnis ini itu sangat besar sih. besar ya. Ya. Soalnya juga Peluangnya besar. yang dilihat popcorn yang kayak gini nih emang langka orang juga. Langka. Mungkin bisa dihitung dengan jari. Dari itu. Jadi di mana aja tempatnya yang pasti ada keramaian kan. Di simpang-simpang ya pastinya. Insya Allah pasti ada yang laku. Pasang surut Rizky selama usaha itu gimana sih? Atau pernah kelahi sama tetangga-tetangga yang jualan, atau diusir, atau kehujanan, gimana sih? Jadi kalau untuk buka usaha itu perlu izin kayak gitu kan. Di suatu tempat itu nggak bisa sembarangan. Jadi kita harus mengetahui dulu kawan-kawan kita di daerah itu. Jangan langsung taruh jualan. Pernah dulu diusir karena baru-baru kan buka usaha itu langsung di sana nggak minta izin. Karena mungkin saya itu tahunya di sana bebas jualannya karena silih berganti orang yang datangkan. Nah, jadi saya langsung ke sana. Ternyata di sana mau harus minta izin juga. Ternyata sama kayak preman kayak gitu kan. Nah, itu sih yang buat Jadi pernah diusir Pernah. karena nggak izin. Iya, karena nggak tahu sebenarnya itu tuh. Iya. Nah, Mungkin kan baru. mungkin buat teman-teman yang pengen usaha terus langsung aja masuk kayak gitu, itu salah sebenarnya. Salah. Ya, dari pengalaman saya. Iya, di mana-mana yang namanya usaha itu kita harus izin, harus cari gimana sih tempatnya strategis, enggak kemasukan dari jalan ke jalan. Yang pastinya kalau mau usaha itu jangan di simpang dan di tengah jalan. Itu bro. Nah, itu sharing mengenai Rizky Hansa, seorang pengusaha muda yang memiliki prestasi di bidang bisnis. Sampai terbeli laptop, terbeli handphone, berangkat ke nasional gara-gara sebuah popcorn dengan pengelolaan yang sederhana bisa mendapat juara. Iya. Menurut Reza sih keren banget. Alhamdulillah. Itu pesan dong buat teman-teman yang lagi nonton, yang pastinya kan mereka adalah orang-orang yang ingin kerjasama, ingin mencapai sebuah kesuksesan yang belum tahu harus ngapa-ngapain. Ya, sebuah usaha itu yang pastinya kita mulai dulu, kita eksekusi sebuah ide yang kita pikirkan, itu tuangkanlah, ceritakanlah, insya Allah bakal ada jalan. Walaupun usaha itu memerlukan waktu, proses yang tidak mudah, insya Allah hasilnya akan memuaskan. Ya, kayak gitu. Dengar tuh Sobat S, teman-teman yang ingin usaha itu yang pastinya harus memiliki usaha dan jalan sama Allah. Dan yang pastinya ridho Allah, ridho walidain, ridhonya orang tua pasti diridhoi oleh Allah. Mungkin sekian sharing kita hari ini. Terima kasih banyak Rizky udah mampir di channel kita. Semoga bisnisnya berkembang. Amin. Dan semoga juga usaha untuk mencapai sebuah cita-cita terwujud. Amin. Sobat S juga ya. Semoga Jadi kayak gitu doanya juga berbalik sama itu. iya, doanya channelnya berkembang. Amin. Jangan lupa subscribe tentunya.
Ya mungkin itu aja yang dapat kita sharing teman-teman. Semoga teman-teman bisa dapat kebaikannya dari sebuah channel ini, dan jika bermanfaat share sebanyak mungkin. Dan jika teman-teman pengen diundang lagi, pertanyaannya bisa langsung DM di Instagram Yureza, atau bisa komentar sebanyak-banyak, atau yang mau langsung sharing bisa langsung hubungi Rizky. Ya, betul. Kita bakal berbagi tentang ilmu, tentang kebaikan, tentang hiburan, banyak sih yang bakal kita buat video selanjutnya. Yang pastinya teman-teman jangan lupa subscribe. Dukung channel ini, semoga channel ini menjadi channel luar biasa, berkembang dan berkembang. Walaupun terjatuh, terbentur dan berhasil. Terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit dan Saya juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum Sobat S.